Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan pagi ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari saudara kita terlebih dahulu merendahkan diri pagi ini. Memohon pimpinan tuntunan Tuhan menyertai kita sepanjang hari. Sehingga kita bisa menikmati berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pagi ini. Untuk anugerah, kasih dan setia Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kembali kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 saudara, ayat yang ke-19. Mari saudara kalau ada Alkitab buka dan saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian indahnya firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membuka hati kita untuk bisa memahami rencana Tuhan lewat kebenaran ini bagi kehidupan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara. Topik perenungan kita pagi ini adalah pilihan kehidupan. Ini yang coba akan kita renungkan. Mari saudaraku kita buka hati mendengarkan renungan ini. Dikisahkan saudara bahwa beberapa abad yang lalu di dataran Cina atau di negeri Cina ada seorang guru yang biasa mempraktekkan suatu kebiasaan. Artinya kebiasaan itu dia lakukan di depan kelas sebelum dia memulai pembelajaran di kelasnya, di mana sang guru ini akan mengepalkan kedua tangannya dengan gaya bertinju. Setelah dia buat seperti itu, dia memanggil satu-satu para murid yang diajarnya itu untuk datang ke depan dan memilih tangan yang berisi koin emas. Ternyata di salah satu tangan yang dikepalnya itu ada koin emas. Jadi ketika seorang murid memilih koin emas itu dan memang tepat dia pilih, dia akan menjadi pemilik koin itu. Tetapi bila ia salah memilih, maka tangan yang dikepal itu, tangan yang tidak berisi itu akan langsung dihantamkan ke wajah murid itu, sehingga murid itu akan merasa kesakitan tentunya. Dan jika murid itu menyatakan tidak memilih, maka ia akan dipersilakan duduk dan tidak dapat apa-apa dari keduanya. Lalu saudaraku, praktek ini selalu dilakukannya di dalam kelas sebelum dia memulai pembelajaran. Oleh karena murid-murid mengetahui bahwa guru mereka ini adalah seorang guru yang kuat, seorang guru yang garang, sehingga hal itu membuat kebanyakan murid mereka takut. Dan mereka memilih untuk tidak memilih dari salah satu tangan yang dikepal itu. Itu yang mereka lakukan setiap hari. Tapi setiap hari sebelum guru itu memulai kelas, dia melakukannya. Pada suatu waktu saudara, ada seorang siswa yang ingin memilih salah satu dari tangan guru itu. Namun setelah dia memilih satu dari kedua kepalan tangan itu, sang guru berkata dengan nada tegas. Dia katakan, "Kamu serius akan memilih ini?" Dengan suara yang agak tegas. Lalu sambil mengepal tangannya,
dengan sangat kuat. Lalu melihat kepalan tangan guru yang keras itu, murid yang tadi yang sempat sudah memilih salah satu dari kedua tangan itu, dia mengurungkan niatnya, ya. Akhirnya dia melupakan pilihan itu, dia akhirnya menyerah, tidak jadi memilih, dia duduk kembali. Itu yang terjadi, saudara. Dengan gertakan suara yang garang dan keras dari guru itu, akhirnya dia ciut, melepaskan pilihannya. Lalu hingga suatu hari ada seorang anak yang bernama Chin, di mana anak ini baru meninggal ayahnya, dan akibat ayahnya ini meninggal, mereka menghadapi kesulitan kehidupan. Ia sangat membutuhkan koin emas itu karena kehidupan ekonomi keluarganya sangat memprihatinkan saat itu. Sehingga dia bertekad apapun yang terjadi, saya akan membuat pilihan hari ini. Itu yang dia lakukan. Sehingga ketika guru mengangkat kepalan tangannya, murid yang bernama Chin ini memperhatikan kedua kepala tangan gurunya itu. Lalu dia maju ke depan untuk memilih. Ketika teman-temannya melihat dia maju ke depan untuk memilih, semua teman-temannya berkata supaya dia menyerah saja, supaya ia mengurungkan niatnya saja, ya, supaya dia kembali duduk saja. Karena mereka khawatir jangan sampai nanti dia salah pilih, dia akan menanggung akibat yang parah. Tetapi dengan tekad yang bulat, Chin akhirnya meletakkan pilihannya kepada salah satu kepala tangan dari gurunya yang diyakini oleh Chin memiliki koin emas tersebut. Dengan tekad yang bulat, apapun yang terjadi, saya akan melakukan pilihan hari ini. Itu yang dia buat, saudaraku. Lalu ketika sang guru melihat niat Chin yang sudah bulat itu, sang guru pun berkata kepadanya, "Apakah kamu yakin dengan pilihanmu?" Dengan nada yang tegas tentunya. Dan Chin pun menjawab gurunya, dikatakan, "Iya, saya sangat yakin akan pilihan saya, Pak," dia katakan. Lalu sang guru kembali berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak menyesal jika ternyata pilihanmu mengecewakan nanti?" Dan Chin pun menggelengkan kepalanya, dia katakan, "Oh tidak, Pak, saya tidak akan pernah menyesal hari ini untuk membuat pilihan seperti ini," dia katakan. Maka segera saat itu setelah tidak ada lagi jawaban lain dari Chin, langsung saat itu juga guru itu mendaratkan tinjunya di muka Chin, membuat Chin pun harus terjatuh saat itu karena kaget. Lalu tiba-tiba, saudaraku, ketika guru itu melihat Chin terjatuh, guru itu pun langsung membuka tangannya, memeluk Chin, dan juga merangkul dia, dan memperlihatkan kepada Chin bahwa ternyata kedua tangan guru itu ya memegang koin emas. Di dua-dua tangannya itu ada koin emas. Dan guru ini merasa bangga dan dia merangkul Chin dan dia katakan, "Ini yang aku harapkan. Keberanian untuk membuat keputusan, pilihan. Dan ini wajar," dia katakan, "engkau layak menerima kedua koin emas ini." Akhirnya hari itu, saudara, Chin yang berani mengambil keputusan untuk memilih salah satu dari kedua kepalan tangan itu, mendapatkan buah yang manis. Akhirnya dia mendapatkan tidak satu koin emas, dia mendapatkan kedua-dua koin emas itu sebagai bentuk penghargaan gurunya kepada dia yang telah berani menentukan pilihan tanpa harus ragu dengan bujuk rayu apapun yang menghalangi dia memutuskan mengambil pilihan tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah bagi kita. Bukankah hidup ini sebuah pilihan, saudaraku? Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan kehidupan. Ketika kita bangun pagi, kita diperhadapkan dengan pilihan mau menghadapi hari ini dengan sukacita atau dengan sungut atau sedih. Kita diperhadapkan dengan bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Kita mau marah atau kita mau ramah. Kita juga diperhadapkan dengan tindakan-tindakan kita. Kita mau bertindak baik atau bertindak buruk. Dan masih banyak hal dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya hidup kita ini setiap hari ditentukan oleh pilihan-pilihan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak di antara kita yang akhirnya kita kecewa hanya karena kita tidak kunjung
menemukan apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Dan tanpa kita sadari, ternyata kegagalan tersebut adalah akibat ketakutan serta keengganan kita untuk menentukan pilihan hidup yang benar dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi, saudaraku. Terkadang kita seperti banyak murid tadi. Ketika mereka melihat tantangan itu begitu berat, mereka takut menghadapinya, mereka tidak mampu dan tidak sanggup untuk menentukan pilihan, akhirnya mereka menyerah. Akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa. Dan akhirnya mereka kecewa, saudaraku. Memang kita harus mengakui bahwa segala keputusan yang kita buat dalam memilih segala sesuatu itu akan mengandung konsekuensi tentunya. Kalau kita memilih dengan benar dan tepat, tentu itu akan menyenangkan, berbuah yang menyenangkan, ya, buah yang baik, tentu juga buah yang mendatangkan sukacita bagi kita. Tetapi ketika kita dalam menentukan pilihan itu salah, maka kita juga akan menikmati buah, yaitu buah yang tidak baik, mungkin buah yang mengecewakan, dan mungkin buah yang membuat kita putus asa dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itulah lewat renungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus menentukan pilihan kehidupan saat ini. Yaitu jangan sampai kita memilih yang salah, ya. Dikatakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau maupun keturunanmu. Saudaraku, dibutuhkan tuntunan Tuhan tentunya untuk mampu membuat nalar sehat kita dalam menentukan setiap pilihan itu terbuka dengan jelas, ya, supaya kita dapat membuat pilihan-pilihan yang baik tentunya, di mana keputusan pilihan kita tidak hanya semata-mata bertujuan untuk memuaskan keinginan, memuaskan ego kita sendiri. Tentunya tidak itu, saudaraku. Tidak hanya untuk melampiaskan hasrat kita sendiri, tetapi juga perlu pertimbangan moral, saudaraku, bahwa keputusan yang kita buat untuk memilih sesuatu juga harus berdampak baik, yaitu baik untuk keluarga kita, baik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama baik dan menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Dan bahkan berdampak juga tidak hanya untuk hidup kekinian kita, tetapi juga untuk hidup kekekalan kita kelak. Itulah dampak dari pilihan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, lewat firman pada pagi hari ini jelas sekali. Ya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tetapi firman Tuhan katakan, pilihlah kehidupan itu, pilihlah berkat itu, supaya engkau hidup dan diberkati, baik engkau maupun keturunanmu. Mari di pagi sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk membuka nalar pikiran kita sehat, untuk menentukan pilihan-pilihan yang baik tentunya. Itu yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita, supaya kita memiliki kehidupan yang baik, sehingga kita boleh diberkati, maupun keluarga kita pun diberkati Tuhan hari ini. Inilah harapan kami sehingga membagikan kebenaran ini, saudaraku, pilihan kehidupan, supaya kita lebih bijak menentukan itu dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan memberkati, saudara. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pagi ini, bersyukur untuk firman yang masih berbicara kepada kami, menuntun kami untuk memimpin kami melakukan pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan kami di hari ini. Berkatilah semua umat-Mu, Tuhan tuntun juga mereka sehingga mereka tidak salah menentukan pilihan kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak berdaya Tuhan berikan kepada mereka kemampuan, yang putus asa beri harapan, yang terjatuh Tuhan angkat, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba terus mau berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit, maupun di rumah sakit, di rumah atau dimanapun mereka sekarang berada. Tentu Tuhan mengenal mereka. Mereka yang mendengarkan renungan ini dan juga doa ini, biarlah mereka boleh dijamah Tuhan, ditolong Tuhan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu harapan kami pagi ini, Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan hari Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan apalagi Tuhan, aku mohon berkati buah kandungan mereka, penuhkan sukacitanya. Anak-anak kami dalam perguruan pendidikan mereka di hari ini,
Tuhan tuntun mereka, sertai dan berkati, berikan semangat belajar yang baik bagi mereka. Juga ada banyak anak Tuhan hari ini yang bersuka cita karena mereka berulang tahun. Tuhan penuhkanlah sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena semua itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Itulah doa hamba untuk anak-anak-Mu pagi ini. Hamba juga berdoa Tuhan, ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, tekanan-tekanan kehidupan yang berat, bahkan oleh belenggu kuasa setan dan kuasa gelap. Mereka tidak mampu menentukan pilihan yang baik. Bahkan mereka menentukan pilihan-pilihan yang salah dalam kehidupan mereka. Sehingga ada banyak yang kecewa dan putus asa. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa pagi ini, aku mohon kepadamu Tuhan dalam nama Yesus, tumpangkan tanganmu, jamah mereka, lawat, berkati, pulihkan hidup mereka semuanya hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan. Jangan menyerah, tetap bersuka cita dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Kalau saudara mengharapkan renungan ini akan selalu ada tiap hari menyapa saudara, dukung kami dalam pengembangannya saudara. Dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang yang bisa menonton. Itulah sukacita kami, penyemangat bagi kami melakukan pelayanan ini. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga bagi saudara yang belum melakukannya, like, juga subscribe di tombolnya. Sehingga itu juga menjadi sukacita bagi kami, karena semakin banyak orang mendukung pelayanan ini. Tuhan memberkati saudara dengan semua yang saudara buat untuk pelayanan ini saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.